Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Sarani dari 11 TKP 2. Saya di sini ingin mengoperasikan data. Yang pertama-tama kita klik akuntansi UKM. Kita isi nama, alamat, telepon, dan email. Simpan. 3 Januari, Nia Fatima mendirikan batik dengan menyetorkan uang sebesar 37 juta. Kita isi dengan tanggal 3 Januari. Sampingnya kita isi dengan tambah modal. Modalnya pemilik, simpan ke kas, keterangan, modal Bu Fatimah. Nominalnya tadi 37 juta. Simpan. 4 Januari, Nia Fatimah membeli barang dagangan di Tanah Abang sebesar 21 juta. Kita klik tanggal 4. Sampingnya kita isi dengan pengeluaran, diambil dari kas untuk persediaan barang dagang, keterangannya barang dagang, nominalnya tadi 21 juta. Simpan. 5 Januari, pemilik menerima uang pinjaman dari Bank BRI sebesar 50 juta. Kita klik tanggal 5. Sampingnya kita isi dengan utang dari bank, simpan ke kas, keterangan utang bank, nominal 5 Januari tadi 50 juta. Simpan. 7 Januari membeli peralatan batik sebesar 18 juta. Kita isi tanggal 7. Sampingnya kita isi dengan pengeluaran, diambil dari kas untuk peralatan, keterangannya peralatan, nominal 7 Januarinya tadi 18 juta. Simpan. 10 Januari diterima pendapatan dari hasil penjualan batik Fatimah sebesar 8 juta. Kita isi dengan tanggal 10 Januari. Sampingnya kita isi dengan pemasukan, diterima dari pendapatan, simpan ke kas, keterangan pendapatan hasil jualan, nominalnya tadi 8 juta. Simpan. 12 Januari membeli barang dagangan sebesar 25 juta. Kita isi dengan 12 Januari. Pengalihan aset dari kas ke persediaan barang dagang, keterangannya barang dagang. Nominal 12 Januari itu tadi 25 juta. Simpan. 15 Januari, Nia Fatimah mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 4.500.000. Kita isi dengan 15 Januari. Sampingnya kita isi dengan tarik modal, diambil dari kas, modalnya pref, keterangannya pref Bu Fatimah, nominal dari 15 Januari tadi 4.500.000. Simpan.
17 Januari diterima pendapatan dari usaha sebesar 13.200.000. Kita isi dengan tanggal 17 Januari. Sampingnya kita isi pemasukan, terima dari pendapatan, simpan ke kas, keterangannya, pendapatan hasil jualan, nominalnya tadi 13.200.000. Simpan. 18 Januari membayar tagihan IndiHome sebesar 575.000. Kita isi dengan 18 Januari. Sampingnya kita isi dengan pengeluaran, diambil dari kas untuk biaya telepon, keterangannya membayar tagihan. Nominal dari 18 Januari 575.000. Simpan. 20 Januari membayar air PDAM sebesar 120.000 dan listrik sebesar 387. Kita isi dengan 20 Januari. Sampingnya diisi dengan pengeluaran, diambil dari kas untuk biaya listrik, keterangannya biaya listrik dan biaya air. Nominal dari tanggal 20 itu 507.000. Simpan. 21 Januari membeli barang dagangan kembali sebesar 7 juta. Kita isi dengan tanggal 21 Januari. Sampingnya kita klik dengan pengalihan aset dari kas ke persediaan barang dagang. Keterangannya barang (21 Januari membeli barang dagangan kembali sebesar 7 juta. Kita klik tanggal 21. Di sini ada pemasukan. Kita isi ubah dengan pengalihan aset dari kas ke persediaan barang dagang. Keterangannya barang dagang. Nominal dari tanggal 21 Januari tadi 7 juta. (23 Januari Nefatimah Enerati membeli pakaian dari batik sebesar 9 juta dan akan dibayar bulan berikutnya. Kita isi dengan 23 Januari. Sampingnya kita klik piutang dari pendapatan, simpan ke piutang usaha. Keterangannya membeli pakaian. Nominal dari tanggal 23 Januari harganya 9 juta. Simpan. 24 Januari pendapatan dari penjualan mingguan sebesar 8.700.000. Kita isi dengan tanggal 24. Oke. Sampingnya kita klik pemasukan, diterima dari pendapatan, simpan ke kas. Keterangannya pendapatan hasil jualan. Nominalnya tadi 8.700.000. Simpan. 25 Januari membayar gaji karyawan 2 orang sebesar 2 juta. Kita isi tanggal 25. Sampingnya kita klik pengeluaran, diambil dari kas untuk biaya gaji karyawan. Keterangannya biaya tagihan. Nominalnya 4 juta. Kenapa bisa 4 juta? Sedangkan di situ soalnya cuma ada 2 juta. Soalnya dia di situ ada karyawan 2 orang. 1 orangnya
sebesar 2 juta. Kalau 2 orang dikali 2 hasilnya jadi 4 juta. Januari dibayar sewa ruko usaha sebesar 2 juta. Kita isi dengan 27. Sampingnya kita klik dengan pengeluaran, diambil dari kas untuk biaya sewa tempat usaha, bayar sewa ruko, nominalnya 2 juta. Simpan. 28 Januari dibayar iklan di ERTV sebesar 620.000. Kita isi 28 Januari 2021. Sampingnya kita isi dengan pengeluaran, diambil dari kas untuk biaya umum lain-lain, keterangan iklan. Nominalnya 620.000. Simpan. 29 Januari dibeli barang dagangan sebesar 7.200.000 secara kredit dan akan dibayar pada tanggal 28 Februari. Di sini kita ubah dulu tanggalnya 29. Sampingnya kita klik dengan pengeluaran, diambil dari utang usaha, sininya persediaan barang dagang, keterangannya barang dagang, nominalnya 7.200.000. Simpan. 31 Januari diterima pendapatan penjualan sebesar 25.300.000. Kita isi dengan 31 Januari. Sampingnya kita isi dengan pemasukan, diterima dari pendapatan, simpan ke kas, keterangannya pendapatan hasil jualan. Nominalnya tadi 25.300.000. Simpan. Nah, ini hasil dari jurnal umum batik Nyai Fatimah. Bisa dilihat. Ada tanggal 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 18, 20, dan lain-lainnya. Kita ingin lihat di laporan. Kita lihat mau ke buku besar. Dari kas contohnya kita klik OK. Sini kita ngisi di Januari 2021. Ini hasilnya total 58 juta. Sama hasilnya dengan debit sama saldonya. Kita ke neraca saldo. Kita isi Januari. Ini hasilnya dari neraca saldo. Sama-sama hasilnya mau debit mau kredit. Kita klik ke laba rugi. Kita klik Januari. Ini hasilnya dari laba ruginya sama-sama hasilnya 56.498.000. Kita klik ke neraca Januarinya. Ini hasilnya 138.998.000. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.